Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Membuka matanya, Chu Xingyun duduk dengan ganas dan melihat sekeliling dengan takjub. Pada saat ini, dia masih ditendanya. Semuanya yang tak tertandingi dan ambigu hanyalah mimpi musim semi. Menggosok kepalanya yang menyakitkan dengan kosong, Chu Xingyun benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah dikatakan, dia benar-benar tiba, haruskah dia seusia seorang wanita? Tetapi dalam kehidupan terakhir, selama lebih dari 1000 tahun, dia telah sendirian, tidak pernah memiliki wanita, tetapi tidak pernah memiliki mimpi seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tahu rasanya? Tidak benar, setelah semua. Meskipun Chu Xingyun memiliki hubungan paling intim dengan Ye Qianhan, tidak ada dalam ingatannya, jenis makanan apa yang diketahui. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun meraih toples batu giok putih dengan mudah, dan terpana ketika dia akan memasukkannya ke ruang reinkarnasi. Tidak, ini salah. Melihat botol anggur batu giok putih di tangannya, Chu Xingyun akhirnya menemukan apa yang salah. Dalam 3 hari terakhir, ia memiliki 3 mimpi musim semi. Selama 3 mimpi musim semi, ia tidur di altar anggur batu giok putih dengan altar rune. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, setelah kematian prajurit kerangka, energi jiwa akan ditarik ke dalam altar rune, yang berarti bahwa altar rune memiliki efek melahap pada kekuatan jiwa. Dalam retrospeksi, dia hanya tidur di atas altar runes, yang benar-benar berbahaya. Meskipun daya tarik rune altar sangat lemah, jika Anda tidur untuk waktu yang lama dan kondisi mental Anda sangat buruk, Anda akan mati jika Anda tidak hati-hati. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan spiritual Chu Xingyun yang kuat, Anda tidak dapat bermimpi ketika Anda diam, apalagi bermimpi. Secara umum, mereka yang memiliki tubuh lemah dan angin lemah lebih rentan terhadap invasi eksternal dan invasi internal. Anda tahu, mimpi musim semi dan mimpi buruk sebenarnya sama. Orang normal yang kuat dan bugar tidak dapat melakukan mimpi seperti itu. Dalam keadaan normal, Chu Xingyun tidak akan pernah bermimpi musim semi, justru karena altar rune ini telah menelan terlalu banyak kekuatan jiwanya, sehingga ia akan memasuki kondisi lemah, dan mimpi musim semi akan terus berlanjut. Melihat botol anggur giok putih di tangannya, Chu Xingyun tiba-tiba memiliki banyak asosiasi. Karena altar rune ini dapat menghabiskan energi jiwanya, dapatkah kita juga menyerap jiwa makhluk-makhluk di alam semesta, dan memadatkan tulang jiwa? Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, bahwa Kaisar Tianyi bahkan memiliki 7 tulang jiwa berwarna-warni, tetapi sekarang tampaknya, bagaimana itu mungkin? Dengan produksi tulang jiwa di dunia nekromantik, bagaimana mungkin untuk memadatkan tulang jiwa berwarna-warni, bahkan jika telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun, itu tidak selalu cukup untuk mengembun tulang jiwa yang berwarna-warni. Bahkan jika semua fusi berhasil, itu akan mengambil 100 juta keping tulang jiwa abu-abu untuk menyatu menjadi tulang jiwa berwarna-warni. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa tingkat keberhasilan fusi tulang jiwa tidak tinggi, dan semakin tinggi kualitas tulang jiwa, semakin rendah tingkat keberhasilan fusi. Setelah fusi gagal, semuanya akan hilang, dan tidak ada sampah yang tersisa. Oleh karena itu, secara umum, belum lagi 100 juta tulang jiwa kelas 1, bahkan jika 1 miliar atau 10 miliar, itu mungkin tidak dapat bergabung menjadi tulang jiwa yang berwarna-warni. Tunggu. Analisis di sini, Chu Xingyun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Hanya sesaat, Chu Xingyun tidak bisa menahan keringat dingin. Bagaimana kekuatan militer dari Departemen Militer terakumulasi? Itu benar, setelah membunuh prajurit iblis, lencana militer akan secara otomatis menarik jiwa iblis. Jiwa iblis ini adalah jasa militer. Tetapi mengapa Departemen Militer mengumpulkan hantu? Apa yang diterimanya? Melihat altar anggur batu giok putih dengan rune altar di tangannya, jika Death Soul of the Demon Warrior dapat diserap oleh rune altar dan tulang jiwa terkondensasi, maka semuanya akan dijelaskan. Kalau tidak peduli apa yang dipikirkan Chu Xingyun, aku benar-benar tidak mengerti apa yang Departemen Militer ingin agar roh iblis ini lakukan. Sekarang saya ingin berpikir bahwa tidak hanya rune altar yang dapat menyerap energi jiwa, tetapi bahkan kertas-kertas dengan gambar rune arai dapat menyerap energi jiwa yang dipancarkan secara alami oleh tubuh manusia. Kalau tidak, di tenda Sister Lilac hari itu, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan bahwa para sister itu menarik pakaian mereka? Jelas, situasi pada waktu itu adalah bahwa energi jiwa yang keluar dari tubuhnya diserap oleh arai. Meskipun arai bukan arai rune, ia tidak dapat mengumpulkan tulang jiwa, tetapi fungsi dasar pengumpulan roh sudah memilikinya. Energi jiwa yang dipancarkan oleh tubuh ditelan, dan kekuatan mental tidak dapat terpancar secara alami, jadi, bahkan jika itu dekat, dia tidak bisa merasakan bahwa Sister Lilac telah minum terlalu banyak merobek pakaiannya menjadi berantakan, dan tubuh batu gioknya rata. Untuk mengkonfirmasi pikirannya, Chu Xingyun berdiri dan berjalan menuju tenda Sister Lilac.
Melihat Chu Xingyun akhirnya memasuki tenda, Sister Lilac tidak bisa menahan kegembiraan, dan sangat bahagia. Namun, Chu Xingyun tidak ingin menggoda mereka, dan langsung mengeluarkan puluhan pola rune, datang dan lihat apakah ada yang aneh dengan pola rune ini. Pola rune, saya memandang Chu Xingyun dengan curiga, tetapi Sister Lilac tidak banyak bertanya. Sebaliknya, saya berkumpul di depan barisan dan melihatnya dengan cermat. Setelah hanya melihat sekilas, alis Sister Lilac berkerut, jika ada, dan tubuh mereka sedikit bergetar, tampak mabuk. Muntah, muntah. Akhirnya, menunggu Chu Xingyun berhenti, Sister Lilac menggelengkan kepalanya dengan keras, meskipun dia tidak muntah, meskipun dia tidak meludahkan sesuatu, jelas bahwa mereka pusing dan ingin muntah. Butuh waktu lama bagi Sister Lilac untuk berhenti tersedak, dan melihat gambar itu dengan ngeri, gambar-gambar ini sangat aneh. Saya hanya merasa sedikit pusing, dan saya pusing. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun akhirnya duduk, tidak ada keraguan bahwa meskipun garis-garis pada gambar-gambar ini semuanya salah, tidak ada masalah dengan garis-garis. Meskipun formasi besar tidak lengkap, mustahil untuk memadatkan tulang jiwa, tetapi fungsi mengumpulkan roh sudah ada, selama itu sedikit lebih dekat energi jiwa dari disipasi alami tubuh manusia akan ditelan oleh formasi rune. Chu Xingyun tahu bahwa apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah memverifikasi. Ketika Anda kembali ke dunia Qian Kun dan menyerap mayat dari 300 makhluk, Anda akan tahu apakah Anda dapat mengumpulkan tulang jiwa. Jika itu benar-benar mungkin, itu akan menjadi tulang jiwa yang besar dan berwarna-warni, benar-benar bukan mimpi. Namun, sebelum itu, dia harus mengatur Lilac dan Ding Ning terlebih dahulu, karena itu, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, terutama berbagai tes rune altar, yang akan memakan waktu terlalu lama. Oleh karena itu, saya khawatir tidak akan ada banyak waktu untuk menemani mereka. Mereka harus belajar untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun, meskipun Chu Xingyun tidak keberatan mengurus mereka, mereka tidak dapat mengurus mereka sepanjang hidup mereka. Mereka memiliki kehidupan sendiri untuk hidup. Memikirkannya, Chu Xingyun menyingkirkan semua gambar dan berkata dengan keras, "Oke, ini belum terlalu dini, kita harus mulai." Mengangguk dengan gembira, Lilac dan Ding Ning mengikuti Chu Xingyun dan meninggalkan tenda. Segera, setelah mengumpulkan semua personel, sekelompok orang berjalan menuju lantai pertama Gua Bon, dan balai Bon pertama bergegas. Tidak lama kemudian, ada ledakan percakapan di depan saya, melihat sekeliling, di aula tulang di depan saya, sekelompok orang telah menunggu di sana kemarin. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan membawa semua orang ke masa lalu. Melihat Chu Xingyun dan rombongannya muncul, prajurit berkulit tebal dengan baju besi cantik berteriak dengan marah, "Kenapa kalian tidak terganggu, kan?" Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Dengan siapa kamu bicara? Yang terbaik adalah bersikap baik padaku ketika kamu berbicara. Apakah kamu mendengarnya?" Minum. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, prajurit pemberani itu tertarik dan mengangkat alisnya dengan provokatif. "Apa maksudmu? Bagaimana kamu bangun hari ini?" Dengan mencibir, Chu Xingyun berkata, "Jika kamu tidak pergi head-to-head dengan kamu tidak akan bisa mengalahkan kamu. Pada kenyataannya, kalian kemarin, bukankah aku sudah sedetik?" Kamu. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, prajurit pemberani itu sangat marah dan ingin berdebat, tetapi Chu Xingyun benar. Tentu saja, dia juga dapat menahan hidungnya dan mengatakan bahwa Chu Xingyun mengalahkan anggota tim mereka berdasarkan serangan diam-diam. Tapi mereka tahu hal mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak menyelinap menyerang dan membandingkan lagi, orang itu masih bukan musuh terpadu Chu Xingyun. Ketika saya melihat prajurit pemberani, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Seperti yang saya lihat kemarin, wanita lucu itu berdiri lagi dan berkata dengan suara dingin, "Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan bertarung dengan kepala kami. Jika Anda menang, kami tanpa mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi." Dengan ragu-ragu, Chu Xingyun tertawa kecil dan berkata, "Jangan katakan apapun yang tidak berguna, bebas bicara dan bicara, Anda tetap di tempat yang Anda suka, pergi jika tidak suka, kepala adalah permainan anak-anak, saya tidak tertarik." Melihat Chu Xingyun keras dan sulit untuk tidak makan, wanita lucu itu tidak tahan lagi, mengejek, "Apakah kamu seorang pria? Jangan berani bertarung di bingkai lapangan, apakah kamu yakin kamu yang akan memimpin? Benar-benar tidak saya tahu, bagaimana dengan istrimu?" Pada saat wanita humoris menyebutkan kata istri, wajah Chu Xingyun tiba-tiba berubah. Seketika menarik pedang berlubang dari pinggang, serangkaian 3 pedang, 3 roh pedang emas dan merah, saling silang, terbang menuju wanita yang lucu itu. Meskipun kecepatan terbang Jian Qi sangat cepat, tapi untungnya, samurai berotot dengan baju besi cantik ada di sampingnya. Membanting wanita licik itu pergi dengan pundaknya. Pada saat yang sama, samurai yang kokoh menarik pedangnya yang panjang dari pinggang dan menyapa 3 pedang yang berteriak. Dentang, 2 pedang Qi diblokir berturut-turut, tetapi pedang ketiga Qi tidak diblokir. Dengan pedang kerajaan di tangannya, ia cemberut oleh pedang kedua, dan pedang ketiga sangat terpotong di dada prajurit yang kuat. Jelas, baju besi yang luar biasa itu jelas bukan hal yang fana.
Di antara kemuliaan permukaan baju besi, roh pedang ketiga Chu Xingyun diblokir. Sangat disayangkan bahwa kemuliaan yang beredar di permukaan baju besi hanya bertahan sejenak, seperti gelembung sabun, itu hancur seketika. Saat kecemerlangan menghilang, baju besi menjadi kurang cantik. Melihat set baju besi itu, Chu Xingyun dapat memastikan bahwa ini pasti baju besi tingkat kaisar. Sangat disayangkan bahwa dunia pengguna jelas tidak mencapai ranah Kaisar Wu, sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari set baju besi ini. Jika set baju besi ini dikenakan oleh Kaisar Wu, roh pedang Chu Xingyun hampir tidak bisa menyakitinya. Sayangnya, pengguna baju besi ini hanya alam nirvana, yang hanya bisa mengerahkan paling banyak 1/10 dari kekuatan mereka. Mereka belum memenuhi syarat untuk memblokir pemotongan gas pedang Chu Xingyun. Prajurit gagah itu tidak terluka. Energi sobek yang berputar melekat pada dua garis angin dan api Jianqi, setelah menghancurkan perisai energi di permukaan baju besi, menembus ke dalam petarung yang kuat dan mengejutkan jantung dan paru-parunya. Peti itu membengkak beberapa kali, dan prajurit yang kuat itu menyemburkan darah yang tajam, duduk di tanah lumpuh, dan langsung terpukul keras. Menghadapi pemandangan mendadak ini, semua orang tercengang dan tercengang. Selama ini, meskipun Chu Xingyun sangat bersemangat, tetapi menurut pendapat semua orang, jika Chu Xingyun benar-benar bisa mengalahkan pihak lain, bagaimana dia bisa mengakuinya? Bagi Tuan sejati, tinju adalah kebenaran, kekuatan adalah keadilan. Oleh karena itu, terlepas dari klaim fasih Chu Xingyun, semua orang masih secara tidak sadar berpikir dia tidak memiliki keterampilan. Di mata kebanyakan orang, hanya mereka yang tidak memiliki keterampilan yang akan membuang waktu untuk bertarung. Master sejati, jangan bertengkar denganmu, naik saja dan lakukan itu. Taklukkan Anda terlebih dahulu, kemudian bicarakan tentang kebenaran. Orang kuat sejati, bahkan jika ia kentut, kedengarannya seperti kebenaran. Dan orang-orang lemah itu, bahkan jika mereka berbicara kebenaran, terdengar seperti mereka kentut. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun, yang telah dikaburkan dalam ketidakjelasan, sangat kuat. Jianqi, itu Jianqi. Apa konsep Jianqi? Tepatnya, sebagian besar kaisar dinasti Wu gagal menguasai pedang Qi. Adapun nirvana, itu tidak pernah terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat dingin pada wanita pucat dan lucu itu, Chu Xingyun menggertakkan giginya dan berkata, kamu bisa memarahiku, tidak peduli bagaimana kamu mempermalukanku, aku bisa melahirkanmu, tetapi jika kamu berani mengatakan bahwa istriku setengah kotor, aku akan mendapatkannya mati kamu. Mendengarkan kata-kata sumsum tulang dingin Chu Xingyun, wanita humoris tidak bisa lagi mempermalukan, dan gemetar tubuh halusnya mundur bolak-balik. Dengan dengusan dingin, Chu Xingyun berkata, bantu pacarmu, segera pergi dariku. Dihadapkan pada perintah Chu Xingyun, wanita lucu itu tiba-tiba menarik napas lega, menyapa temannya, membantu prajurit yang gagah, dan kelompok itu dengan cepat meninggalkan gua. Chu Xingyun menutup matanya dengan lembut, berusaha menekan amarahnya. Meskipun Sui Liuxiang tidak lagi sangat mencintainya, cintanya pada Sui Liuxiang tidak pernah berubah. Suka yang dalam tanpa keluhan. Cinta, itu adalah pemikiran yang tak terlupakan. Ini adalah kemauan untuk memberi tanpa kembali. Ini adalah proses saling bergantung satu sama lain dan bersikap ramah satu sama lain. Apakah semacam detak jantung, ketika hilang? Merupakan detak jantung, saat bertemu satu sama lain. Apakah sakit hati, saat pergi dan sakit? Jika itu hanya memalukan dan menghina Chu Xingyun sendiri, bahkan jika dia memarahi terlalu banyak, dia tidak akan pernah berdosa karena kata-kata. Bahkan jika dia pahit, lelah, dan diperlakukan salah, Chu Xingyun akan menggertakkan giginya dan tidak akan mudah pecah. Namun, begitu hal-hal melibatkan wanita yang paling dicintainya, yang melibatkan air dan aroma, bahkan jika itu hanya penghinaan verbal, itu tidak akan berhasil, bahkan jika itu adalah 5 langkah percikan darah, Anda harus berjuang untuk hidup Anda. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi, tetapi tetap tinggal di kamp, membandingkan 12 monumen Heavenly Dao, mempelajari formasi plak yang disalin. Karena giok pemosisian telah dikubur di muka, setiap kali ketika 3 lantai pertama gua dikondensasi dengan prajurit kerangka, Chu Xingyun akan melakukan antar jemput dimensi dan bergegas untuk memanen. Di lain waktu, Chu Xingyun tinggal di tenda, mengabaikan segalanya, dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari cara rune dan rune-rune. Waktu berlalu dengan cepat dan akhirnya 9 hari tiba, di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, sekelompok orang kembali dengan cara yang sama, membayar 10.000 bunga tulang putih, dan kembali ke halaman bawah Nanming melalui susunan teleportasi. Selama perjalanan ini, Chu Xingyun cukup produktif, dan memperoleh total 31 tulang jiwa hijau, yang sebagian diembunkan dari toples anggur, dan bagian lainnya diembunkan oleh deretan rune di gua-gua. Di atas tim Lailak, panennya tidak buruk, di bawah kerumunan, lebih dari 20 tulang jiwa telah dipanen, tetapi kebanyakan dari mereka hanya tulang jiwa abu-abu dan putih, dan beberapa tulang jiwa hijau. Namun demikian, 18 keturunan yang kuat juga sangat bahagia, setiap orang memiliki setidaknya 1 tulang jiwa.
Anggota biasa dari tim Lilac juga sangat senang, meskipun tidak ada yang ditugaskan ke tulang jiwa, mereka semua ditugaskan ke banyak batu roh menurut rasio ini, paling banyak 3 atau 5 kali, semua orang bisa mendapatkan tulang jiwa. Setelah kembali ke kota Jiuxiao, Chu Xingyun memberitahu Lilac dan Ding Ning untuk beristirahat dengan baik, dan meninggalkan akademi untuk pertama kalinya, mengandalkan simbol posisi giok yang dibawa oleh Bai Bing, dan bergegas langsung. Di tengah-tengah danau jantung Pulau Tiangong, ada sebuah istana yang dibangun oleh setan dan terbuat dari batu giok putih Istana Xingyun. Ini adalah istana Chu Xingyun dan tempat Bai Bing biasanya tinggal. Pada saat ini, di Istana Xingyun, di kolam renang mewah, es putih setengah menggantung, berenang di kolam yang jernih. Yang satu sedang mandi, dan yang lainnya adalah Bai Bing sendiri sangat suka berenang, bukan saja dia bisa memiliki lekukan dan figur yang lebih halus, tetapi dia juga bisa melatih koordinasi dan fleksibilitasnya. Setelah berenang panjang, akhirnya, Bai Bing meninggalkan bak mandi dengan puas, dan kaki kecil Bai Nen, menginjak batu giok putih lembut yang sama, berjalan menuju gantungan tidak jauh. Pada saat ini, di antara suara lembut, sosok hitam melangkah keluar dari kehampaan. Saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di depan Bai Bing. Untuk sesaat Bai Bing dan Chu Xingyun saling memandang, menatap kosong satu sama lain, mulut mereka lebar dan panjang. Saya tidak tahu berapa lama, mungkin 1 detik, mungkin 1 menit. Akhirnya, Bai Bing adalah orang pertama yang pulih. Dia tidak berteriak dan menjerit seperti gadis kecil biasa. Bai Bing tersenyum lembut dan berkata dengan datar, apakah kamu tidak cukup membaca? Jika kamu melihat cukup, tolong biarkan aku pergi. Aku akan berpakaian. Karena malu memberi jalan, Chu Xingyun berbalik untuk pertama kalinya. Sudah cukupkah Anda melihatnya? Tidak, bagaimana bisa gambar yang indah terlihat cukup? Namun, jangan melihatnya atau menontonnya, itu bukan yang seharusnya dilihatnya. Melihat Chu Xingyun akhirnya berbalik, hanya sesaat kemudian, ekspresi polos Bai Bing tiba-tiba runtuh. Jika Anda perhatikan dengan seksama, wajah putih salju asli Bai Bing terlihat seperti porselen, dan dalam beberapa saat itu terlihat seperti udang merah. Tidak hanya wajah, tetapi setiap inci kulit di seluruh tubuh Bai Bing menjadi putih dan kemerahan. Berjalan cepat ke gantungan, Bai Bing dengan cepat melepas pakaiannya dan dengan cepat mengenakannya. Adapun kemampuan Chu Xingyun untuk menghantui Bai Bing benar-benar tidak mungkin. Meskipun dia tahu bahwa pria ini dapat muncul kapan saja, di mana saja, tetapi tidak bisakah dia dicegah mandi. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun berbalik ke sisi ini dan dengan malu-malu berkata, ini benar-benar memalukan, saya pikir Anda akan meletakkan batu giokfu di tempat lain ketika Anda mandi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tidak bisa membantu tetapi menginjak. Ya, saya tahu bahwa Chu Xingyun diposisikan oleh simbol ruang giok, karena itu masalahnya, mengapa tidak menempatkan simbol batu giok sendirian saat mandi. Dengan cara ini, bahkan jika Chu Xingyun tiba-tiba muncul, itu tidak akan muncul di depannya. Belum lagi yang lain, dia juga melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membuat bunga dan bulan dengan pesona ruang giok. Setiap kali sebelum mandi, dia dengan hati-hati akan menempatkan pesona batu giok di tempat yang aman. Bagaimanapun, Huanong Yue sudah menjadi wanita dengan suami, untuk menjaga kesucian dan menjadi layak bagi Junwoo, ia harus berhati-hati dan tidak berani salah. Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Bai Bing tertawa pahit. Bukannya dia tidak cukup pintar itu. Dia tidak punya perasaan waspada terhadap Chu Xingyun. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bisa muncul kapan saja, dia tidak punya pemikiran untuk mengubah apapun. Misalnya, bahkan jika hal yang serius terjadi, hati Bai Bing hanya malu, tetapi tidak setengah marah. Apakah dia jatuh cinta pada Chu Xingyun? Tentu saja tidak, tetapi Bai Bing juga sangat jelas bahwa Chu Xingyun hanya memiliki Sui Liuxiang di dalam hatinya. Mengenakan pakaiannya, Bai Bing berkata, oke, aku memakainya. Kamu bisa berbalik. Mendengar kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun akhirnya lega dan perlahan berbalik. Melihat bibir merah dan gigi putih Bai Bing, kulitnya yang lembut seperti batu giok, pikiran Chu Xingyun tidak bisa membantu menampilkan gambar yang indah tadi. Meskipun Bai Bing mungil, kulitnya sangat bagus, tidak ada tahi lalat hitam dan bintik-bintik di seluruh tubuhnya, dia benar-benar putih di porselen, dan sosoknya adalah yang paling indah di antara semua orang yang pernah dilihat Chu Xingyun. Melihat keengganan Chu Xingyun, Bai Bing yang tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah kamu tidak cukup melihat? Apakah kamu ingin aku melepas pakaian saya dan membiarkan kamu melihat dengan baik? Tiba-tiba tertegun, lalu, Chu Xingyun melambaikan tangannya lagi dan lagi, aku akui aku salah, bukan? Kamu menggodaku lagi. Sambil tersenyum, Bai Bing berkata, kamu benar-benar pria yang aneh, dan diganti dengan pria lain. Melihat penampilan Chu Xingyun yang lebih memalukan, Bai Bing tersenyum dan berkata, oke, aku tidak akan menggodamu lagi, kamu, kulitnya lebih tipis daripada anak perempuan. Menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, oke, apa gunanya melihatmu bergegas dengan begitu bersemangat. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun mengambil botol anggur batu giok putih dan meletakkannya di depan Bai Bing. Untuk Bai Bing, Chu Xingyun sepenuhnya percaya, dan kepercayaan ini bahkan di atas Sui Liuxiang.
Banyak hal, bahkan Sui Liu Xiang, tidak nyaman untuk diketahui. Tapi Bai Bing berbeda, tidak peduli apa Chu Xingyun tidak akan menyembunyikannya. Orang kepercayaan, pada dasarnya sama, tetapi tidak semua. Pada kenyataannya, antara dia dan Bai Bing, mitra yang lebih berpikiran sama. Di bawah sebab dan akibat satu sama lain, hubungan antara keduanya tidak terasing dari suami dan istri. Faktanya, Chu Xingyun dan Bai Bing sudah memiliki napas yang sama dan berbagi nasib mereka. Dari sudut tertentu, Bai Bing sebenarnya adalah avatar Chu Xingyun. Untuk Bai Bing, Chu Xingyun adalah dewa. Jika Chu Xingyun tertarik padanya, dia tidak akan pernah menolak tetapi akan menerimanya dengan senang hati. Tentu saja, jika Chu Xingyun tidak bermaksud, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif. Untuk berbagai kebutuhan dan keinginan yang ditimbulkan oleh daging, Bai Bing masih terkontrol dengan baik. Mendengarkan kisah Chu Xingyun, Bai Bing juga semakin bersemangat dan bahagia. Untuk dapat memiliki pahlawan seperti itu, dia benar-benar unik. Dengan lembut memutar-mutar rambutnya dengan jari-jarinya, Bai Bing berpikir dan berkata, aku akan memberikan masalah ini kepadaku. Aku akan memobilisasi 2 departemen Bilwo dan Huangquan untuk mengetahui bagaimana militer menangani roh iblis sesegera mungkin. Situasinya, jelajahi informasi rune altar. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, banyak hal kamu harus melepaskan, biarkan aku belajar lebih banyak, ambil saja wajah besarnya. Jika kamu tidak ingin melakukan apa-apa, kamu harus hadir. Jika tidak, kamu akan cepat atau lambat akan kelelahan. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tidak bisa menahan senyum pahit. Ya, Chu Xingyun berkembang terlalu cepat, dan saya belum melihatnya dalam beberapa hari ini. Ini telah membentuk tim Lailak lagi. Jangan melihat kenyataan bahwa hanya tim dari tim Lailak yang mampu Chu Xingyun. Selama dia memiliki hati untuk berkembang, tidak akan butuh waktu lama bagi tim Lailak untuk berkembang dan tumbuh. Setelah menyerahkan pekerjaan intelijen ke Bai Bing, Chu Xingyun menemani Bai Bing, dan setelah makan siang bersama ia meninggalkan Pulau Tiangong untuk pertama kalinya dan bergegas ke Balai Iblis. Setelah memiliki Tianyu Nisang, Chu Xingyun sekarang dalam perjalanan, dan tidak lagi membutuhkan waktu. Melalui ruang lipat gerbang dimensi, ia dapat bolak-balik antara 2 tempat kapan saja. Bahkan jika kedua tempat terpisah ribuan mil, mereka dapat dicapai dalam 1 langkah. Sederhananya, itu seperti 2 titik pada selembar kertas putih. Meskipun jarak di antara mereka jauh, selama kertas putih dilipat menjadi 2, kedua titik itu bisa bertepatan dan menjadi tidak ada jarak. Sebagai prajurit kaisar, fungsi terbesar Tianyu sebenarnya adalah fungsi lipat ruang yang kuat ini. Setelah mencapai aula semut iblis, Chu Xingyun berpusat pada lubang hitam dan membuka arai langit obliterasi hitam. 3 arai rune ditumpangkan satu sama lain untuk membentuk rune arai, yang menyerap dan mengembun kekuatan undead sangat ditingkatkan. Selama minggu berikutnya, Chu Xingyun dan Guman bersama-sama memerintahkan 3.000 kaisar pedang lubang hitam, mencekik raja-raja dan ratu semut di luar. Saat memanen chip, rune chains juga menyerap banyak mayat hidup kekuatan tulang jiwa kental. Dengan pengujian berkelanjutan, butuh 1 minggu penuh. Setelah membunuh jutaan raja dan ratu semut di alam Martial Emperor, serta jutaan semut tentara di alam Nirvana, dan ratu pekerja di alam Yin Yang, Chu Xingyun akhirnya menguji efek sebenarnya dari altar rune. Persyaratan minimum rune altar adalah kekuatan jiwa di alam Yin dan Yang. Untuk setiap 300 kekuatan jiwa yang diserap, tulang jiwa hijau dapat dikondensasi. Namun, ketika kekuatan jiwa yang diserap datang dari Nirvana, ada kemungkinan tertentu untuk mengembun tulang jiwa biru dan merah. Jika kekuatan jiwa yang diserap berasal dari Kaisar Wu, ada kemungkinan tertentu bahwa tulang jiwa ungu dan perak akan mengembun. Adapun tulang jiwa emas dan berwarna-warni, jika Anda tidak mengharapkannya, itu adalah kekuatan jiwa tingkat kaisar yang dapat dikondensasi keluar. Adapun kekuatan jiwa kaisar surgawi, jangan pikirkan itu. Meskipun dunia ini besar, di mana Anda dapat menemukan 300 kaisar surgawi. Belum lagi kaisar, pada kenyataannya, mayat hidup kaisar juga tidak dapat ditemukan. Bahkan jika benar-benar ditemukan, altar rune hijau tidak bisa dihisap olehnya. Ambil Sui Lokyu sebagai contoh, bagaimana jika dia disimpan di altar rune ini. Belum lagi dia bisa menghancurkan altar dengan mudah, bahkan jika dia tetap di dalamnya dengan jujur, dengan kohesi jiwa Kaisar Zun, itu tidak akan diserap. Jadi pada dasarnya, dalam pandangan Chu Xingyun, tulang jiwa perak adalah batasnya. Emas dan tulang jiwa berwarna-warni hanya dapat diperoleh melalui fusi, dan tidak ada cara lain. Belum lagi yang lain, bahkan jika semua kaisar di surga, bawah tanah, dan lautan di dunia surga dan bumi terbunuh, maka sama sekali tidak lebih dari 300. Bagaimana mengembun? Perlu disebutkan bahwa kemungkinan altar rune hijau ini mengkondensasi tulang jiwa tingkat tinggi terlalu rendah. Dalam seminggu, Chu Xingyun dan Gumen, yang memerintah 3.000 kaisar pedang lubang hitam, membantai jutaan raja dan ratu semut bela diri, dan kemudian memadatkan tulang jiwa tengah perak. Itu saja, itu hasilnya setelah 3 kali superposisi, semua fungsi telah 3 kali lipat.
Jika tidak ditumpangkan oleh 3 arai, menurut perhitungan Chu Xingyun, hanya mungkin untuk mengembun tulang jiwa 7 tingkat perak dengan kekuatan 3 juta mayat hidup di Kaisar Wu Realm. Setelah mengganti tulang jiwa pusat perak dengan tulang jiwa perak untuk pertama kalinya, Chu Xingyun sangat senang. Adapun Guman, ia belum mengembangkan 7 cakra, juga belum menyelesaikan yayasan. Namun, Chu Xingyun telah memberikan resep kepada Guman, dan ia meninggalkan toples batu giok putih dengan rune dan rantai padanya. Selama ia membuka 7 cakra dan menyelesaikan fondasinya, secara alami akan ada perak tulang jiwa bertatahkan padanya. Namun, sekarang, dengan tulang jiwa pusat perak saja, 6 cakra lainnya masih kosong. Meskipun, di pasar perdagangan, jiwa-jiwa lain dapat diperdagangkan, Chu Xingyun tidak ingin menarik perhatian. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa semua tulang jiwa tingkat rendah muncul di pasar perdagangan, dan bahkan tulang jiwa biru sangat langka, dan mereka tidak bisa masuk ke matanya. Selama 6 bulan berikutnya, tim Lilac memasuki Necrosphère sebulan sekali rata-rata, dan semua orang mendapatkan banyak. Selama setengah tahun, Chu Xingyun dan Lilac tim tidak pergi ke Skeleton Mountain Bone Cave lagi, tetapi naik dan turun di Bone Wilderness masing-masing, dan bergegas ke target lain di Realm Necromancer. Setelah 6 bulan berlalu, Chu Xingyun telah mendeteksi 7 tempat berbahaya di Realm Necromancer. Skeleton Mountain Bone Cave, Zombie Tomb, Ghost Abyss, Vampire Nest, Zombie Mountain Range, Death Reading Snowfield, Bone Dragon Cliff. Seperti Skeleton Mountain Bone Cave, kekuatan Chu Xingyun saat ini hanya bisa membuka hingga 3 lapisan pertama, dan di bawah lapisan keempat penuh dengan makhluk mayat hidup di Kaisar Wu Realm, Chu Xingyun masih belum bisa bertarung. Di antara 7 tempat berbahaya, Chu Xingyun masing-masing mendapatkan 3 altar rune, dan menghasilkan serangkaian pola rune yang ditumpuk di atas 3 altar. Untuk membedakan 7 altar, Chu Xingyun memperbaiki altar anggur giok putih, dan menghasilkan 1 set artefak Kaisar 9 tenunan untuk Guman. Permukaan Kaisar 9 butir ini terlihat seperti serangkaian tengkorak yang terbuat dari batu giok putih. Warna masing-masing tengkorak berbeda, menunjukkan masing-masing merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih, 9 warna. 9 kerangka itu mirip manusia, tetapi sebenarnya terbuat dari altar giok putih. Di antara mereka ada 2 kerangka hitam dan putih, yang tidak memiliki altar rune, tetapi dilengkapi dengan isolasi spiritual dan isolasi jiwa. Akhirnya, setengah tahun telah berlalu. Ketika Chu Xingyun tiba di dunia Qiankun selama 4 tahun, tim kecil yang terdiri dari 7 orang dengan Chu Xingyun sebagai intinya sudah menjadi tulang jiwa perak. Namun, sampai sekarang, di dunia semut sihir, total 200 juta raja dan ratu semut telah terbunuh dan terluka, dan tidak mungkin lagi mengembunkan tulang jiwa tingkat perak. Kecuali itu adalah ras yang mendominasi seluruh dunia bawah tanah seperti jurang iblis semut, di mana Anda dapat menemukan begitu banyak makhluk tingkat seni bela diri, dan masih bisa disembelih sesuka hati. Mengambil klan iblis di tanah sebagai contoh, ada banyak master seni bela diri klan iblis, tetapi Chu Xingyun tidak pernah berani memukul pikirannya pada mereka. Jika ada yang tidak baik, ia akan memprovokasi klan manusia dan klan iblis. Dalam pertempuran yang menentukan, manusia cenderung punah. Di antara 3 area permukaan, bawah tanah, dasar laut, dan Chu Xingyun, satu-satunya hal yang bisa menginjakan kaki Chu Xingyun adalah dunia jurang bawah tanah. Namun, untuk saat ini, meskipun semua ratu dan ratu telah dieliminasi, masih perlu 2 atau 3 tahun untuk mengembalikan kekuatan puncaknya. Karena itu, setelah semua raja semut dan ratu dipanen, untuk saat ini, Chu Xingyun tidak bisa terlibat dalam dunia bawah tanah. Dengan 3.000 kaisar pedang lubang hitam saja, tidak cukup untuk menaklukkan ras Baiji di dunia jurang. Dibutuhkan rata-rata 1 juta kekuatan mayat hidup Kaisar Wu untuk menyingkat tulang jiwa 7 tingkat perak. Oleh karena itu, 200 juta raja dan ratu semut bersama-sama mengumpulkan 200 tulang jiwa perak untuk Chu Xingyun. Mengambil Chu Xingyun sebagai pusat, semua anggota inti Chu Xingyun masing-masing memiliki 1 set tulang jiwa perak. Bu Fan, Ye Ling, Huanong Yue, Jun Wuyu, Yu Zai, Guman, Bai Bing, Chu Xingyun, Sui Xiangxiang, Ratu Sihir, Marsekal Sihir, Lilac, Ding Ning, Abyssal Emperor, Demon Emperor Demon. Ada total 15 orang, masing-masing dengan 1 set tulang jiwa 7 warna, dan 105 tulang jiwa perak didistribusikan. Sisa 95 tulang jiwa, Chu Xingyun berniat untuk mengambil kesempatan untuk menggabungkannya. Jika fusi bisa berhasil, maka set tulang jiwa emas ini hanya dimiliki oleh 4 kaisar akan menjadi hadiah ulang tahun Sui Liuxiang. Dengan dimulainya resimen Black Oblivion, Chu Xingyun memulai percobaan dengan tulang jiwa tingkat rendah. Pertama, tulang jiwa kelas 1 abu-abu, setiap 10 potong dapat digabung satu sama lain, begitu berhasil Anda bisa mendapatkan tulang jiwa kelas 2 putih. Namun, ribuan tulang jiwa abu-abu dikonsumsi secara berurutan, tetapi tidak ada fusi yang berhasil, sampai Chu Xingyun berpikir bahwa metodenya salah, itu entah bagaimana berhasil sekali. Melihat tulang jiwa putih kelas 2 yang dibentuk oleh perpaduan ribuan tulang jiwa abu-abu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit.
Di bawah ketidakpercayaan, Chu Xingyun terus menguji, dan bereksperimen dengan putih kelas 2, hijau kelas 3, dan biru kelas 4. Namun, tanpa terkecuali, tingkat keberhasilannya adalah 1000 banding 1, rata-rata penggabungan 1000 kali, dan 10.000 batu jiwa dikonsumsi sebelum penggabungan dapat berhasil 1 kali. Probabilitas ini terlalu rendah. Setelah 4000 percobaan, Chu Xingyun pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk memadukan tulang jiwa perak. Tapi melihat pada tulang jiwa perak 95, Chu Xingyun mengujinya 2 kali dengan hati gelisah. 20 tulang jiwa kelas 2 perak dikonsumsi, tetapi hasilnya mengecewakan, dan kedua fusi gagal. Melihat sisa 75 tulang jiwa, Chu Xingyun tahu bahwa jika tulang jiwa ini dikirim ke rumah lelang Jin Feng, ia pasti akan bisa menjual harga setinggi langit. Anda tahu, tulang jiwa perak ini adalah harta yang didambakan oleh kaisar, dan harganya bisa dibayangkan. Tapi apakah Chu Xingyun masih kekurangan uang? Jelas, dia benar-benar tidak kekurangan uang. Karena tidak ada kekurangan uang, mengapa menjualnya? Bahkan jika probabilitasnya rendah, ada sedikit kemungkinan bahwa itu akan berhasil, bukan? Tentu saja, Chu Xingyun juga tahu bahwa probabilitas keberhasilan hanya 1 dalam 1000, jadi setelah fusi dimulai, pada dasarnya pasti akan gagal. Seperti kata pepatah lama, rasa sakit yang lama tidak sebagus rasa sakit yang singkat, karena itu ditakdirkan untuk menyakiti, itu hanya untuk mencampur 7 set tulang jiwa sekaligus. Dengan dimulainya resimen Black Oblivion, Chu Xingyun menggabungkan 70 tulang jiwa pada saat yang sama. Perlahan menutup matanya, Chu Xingyun acuh tak acuh, sepenuhnya dikendalikan oleh pengamat hitam, dan fokus pada fusi. Untuk apakah dia bisa berhasil, dia tidak tahu sama sekali. Dengan kata lain, dalam hati Chu Xingyun, dia sudah default bahwa fusi ini akan gagal, dan hasilnya tidak akan buruk lagi. Tanpa keinginan dan keinginan, Chu Xingyun berkonsentrasi mengendarai arai hitam penyulingan ether hitam, sepenuhnya mengintegrasikan 70 potongan tulang jiwa. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, perpaduan itu selesai. Membuka matanya terus terang, Chu Xingyun siap gagal. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa jika saya sengaja menanam bunga dan tidak mengirim bunga, saya dengan ceroboh menanam pohon willow dan meneduh pohon. Begitu mata Chu Xingyun terbuka, cahaya keemasan berkilau menyinari matanya. Melihat bagian depan dengan takjub, 7 tulang jiwa emas berbaris berturut-turut, mata Chu Xingyun melebar ke batas. Awalnya, kali ini perpaduan yang tidak dipercayakan dengan harapan tinggi tak dapat dijelaskan berhasil. Dalam ekstasi, Chu Xingyun meraih 7 tulang jiwa satu persatu dan melihat dengan cermat. Anda tahu, secara teori, untuk menggabungkan 7 tulang jiwa emas, Anda membutuhkan 70.000 tulang jiwa perak, tapi sekarang, Chu Xingyun hanya menggunakan 70 tulang jiwa, dan perpaduannya berhasil sekali. Anda harus tahu bahwa 70 tulang jiwa ini hanya dapat dikondensasi oleh kekuatan ratusan juta kaisar, sehingga dapat dilihat betapa jarangnya tulang jiwa emas ini. Selama 7 tulang jiwa emas ini tidak bertata, Chu Xingyun setara dengan permanen, dilengkapi dengan 7 artefak kerajaan. Meskipun tulang jiwa ini tidak berfungsi seperti senjata kerajaan, mereka tidak pernah kalah dengan senjata kerajaan yang berkuasa. Selain itu, setelah dilengkapi dengan 7 tulang jiwa emas, Anda dapat memancarkan cahaya suci emas seperti 4 kaisar besar. Kekuatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya, dan Anda tidak akan pernah memahaminya. Menurut legenda, ketika Kaisar Tianyi muncul, ada 7 lampu pelangi di belakang kepalanya, yang memasuki putaran taman, yang sangat ajaib. Namun, untuk tulang jiwa yang berwarna-warni, Chu Xingyun tidak berani berharap. Bahkan jika fusi 1 kali berhasil, itu akan membutuhkan 70 tulang jiwa emas, saya ingin bertanya. Di mana Chu Xingyun pergi? Meskipun saya benar-benar ingin menanamkan 7 tulang jiwa emas ini pada 7 cakra saya, ulang tahun Sui Liuxi yang akan datang. Selama bertahun-tahun, Chu Xingyun tidak meluangkan waktu untuk memberinya ulang tahun yang baik. Lagi pula, tahun ini, tidak bisa melewatkannya lagi. Meskipun tulang jiwa emas sangat berharga, semakin banyak hal baik, semakin banyak Chu Xingyun berharap memberi Sui Liuxiang. Jika hal-hal terlalu umum dan terlalu umum, Chu Xingyun akan merasa tidak mampu menerimanya. Menempatkan 7 tulang jiwa emas dalam kotak ukiran giok putih, Chu Xingyun dengan memuaskan memasukkannya ke ruang reinkarnasi. Dengan 7 tulang jiwa emas ini, kekuatan Sui Liuxiang pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kesenjangan antara 4 kaisar akan semakin menyempit. Pada periode berikutnya, Chu Xingyun bergegas ke setiap distribusi di bawah miliknya sendiri, dan membagikan set lengkap tulang jiwa perak dalam bentuk hadiah. Tulang jiwa perak adalah pengejaran Kaisar Wu yang paling mewah dan paling utama, setelah semua kecuali Kaisar Zun, tidak ada yang bisa memiliki tulang jiwa emas. Setelah memeriksa lingkaran dan melepaskan semua tulang jiwa, Chu Xingyun sekarang hanya memiliki 2 set tulang jiwa perak. Satu set adalah set tulang jiwa perak yang awalnya disiapkan untuk Sui Liuxiang. Dan set kedua, tentu saja, set-set tulang jiwa emas yang disintesis secara tidak sengaja. Setelah 1 putaran, Chu Xingyun bergegas kembali ke kota Nanming dan menyerahkan 5 tulang jiwa perak yang tidak disediakan ke Huanong Yue.
reputasi dan prestise. Adapun tulang jiwa di bawah perak Chu Xingyun semua disimpan di gudang aula iblis. Selain itu, tulang jiwa yang Guman akan mengembun selanjutnya juga akan menumpuk di sana, dan menunggu Chu Xingyun meluangkan waktu untuk melakukan batch fusion. Perjamuan ulang tahun Sui Liuxiang disiapkan untuknya oleh kaisar yang sangat dingin, dan venue adalah istana utama kota Jiuxiao. Belum lagi bahwa Sui Liuxiang adalah murid paling magang dari Extreme Cold Emperor. Cukup membiarkan semua orang sengaja berteman. Karena itu, begitu malam tiba, di depan istana utama kota Jiuxiao, sudah ada banyak lalu lintas dan orang-orang datang dan pergi. Pada malam hari, Chu Xingyun berjalan dengan mobil dan tiba di depan istana utama kota. Setelah menyelesaikan pakaiannya, Chu Xingyun berjalan menuju gerbang istana utama kota dengan wajah bahagia. Sudah lebih dari setahun sejak saya melihat Sui Liuxiang, bukan karena dia tidak ingin melihatnya, tetapi Sui Liuxiang menolak untuk melihatnya. Tapi hari ini berbeda, hari ini adalah hari ulang tahunnya, dia bahkan tidak bisa melihatnya di satu sisi. Di sepanjang jalan menuju gerbang istana utama, di pintu, petugas wanita yang bertanggung jawab atas kota utama menghentikan Chu Xingyun dan berkata dengan sopan, apakah Tuan Gao nama keluarga, di mana Anda melayani, di mana saja? Menghadapi pertanyaan dari petugas wanita, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki identitas sama sekali. Pertama-tama, Pulau Tiangong telah mendelegasikan tanggung jawab penuh kepada Bai Bing, sehingga pemilik pulau secara alami adalah Bai Bing, dan identitas ini tidak dapat dilaporkan. Kedua, restoran Jin Feng juga sepenuhnya dipercayakan kepada Yu Zai untuk manajemen. Pemiliknya tentu saja adalah Yu Zai, dan identitas ini tidak dapat dilaporkan. Ketiga, meskipun Museum Medis Lingling percaya bahwa itu hanya dikelola atas nama Chu Xingyun, dari awal sampai akhir, Chu Xingyun tidak melakukan intervensi, apalagi menandatangani nama ini. Selanjutnya, iblis, serangga, dan semut semuanya dirahasiakan, dan tidak cocok untuk pelaporan. Tidak hanya dunia bawah tanah, bahkan langit biru di dunia permukaan, dan dua organisasi besar Huang Kuan, Chu Xingyun tidak dapat melaporkannya. Lagi pula, fitur terbesar dari kedua organisasi ini adalah kerahasiaan. Pada akhirnya, tim Sister Lilac dan Ding Ning bukan namanya. Dia paling banyak anggota yang penting, tetapi kaptennya adalah Lilac. Terlebih lagi, bahkan jika nama tim Lilac dilaporkan. Mulai sekarang, pengaruh tim Lilac terbatas pada majelis rendah Nanming. Setelah meninggalkan jarak itu, tidak ada yang tahu mereka. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun tersenyum pahit dan menemukan bahwa pada dasarnya dia tidak memiliki identitas dan status sama sekali. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus dengan setia mengatakan, saya adalah siswa kelas 1 dari pemadam kebakaran kelas 6 di pengadilan rendah Nanming. Namaku Chu. Mendengarkan identitas yang dilaporkan oleh Chu Xingyun, petugas wanita itu segera menunjukkan penghinaan dan cemoohannya. Maaf, karena tempat yang terbatas perjamuan hari ini hanya menerima tamu dengan status dan status tertentu. Setelah jeda, perwira perempuan itu melanjutkan, jika ada hadiah, Anda bisa memberikannya kepada saya. Saya akan menyortir hadiah itu dan memasukkannya ke dalam daftar. Anda dapat yakin, hadiah Anda, Nona Liuxiang akan melihatnya. Melihat kosong pada petugas wanita, Chu Xingyun berdiri lama, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kenapa? Bukankah kamu bahkan menyiapkan hadiah? Melihat Chu Xingyun berdiri diam, petugas wanita segera mengerutkan kening Liu Liu, dan minum dengan sopan. Di hadapan sorak-sorai petugas wanita yang tanpa ampun, Chu Xingyun tertawa getir. Apa nilai dari 7 tulang jiwa emas? Berani-beraninya dia memberikan hadiah yang sangat berharga kepada seorang wanita penyambut sesuka hati. Jika 7 tulang jiwa emas terpapar, bahkan 4 kaisar menghargai diri mereka sendiri, mereka harus bertarung di tempat untuk seluruh rangkaian tulang jiwa emas ini dan berjuang untuk hidup Anda. Membuka mulutnya, Chu Xingyun hendak menjelaskan, tetapi ada suara dingin di sampingnya, apakah istana utama kota Anda memperlakukan tamu seperti ini? Mendengar suara yang akrab ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat sekeliling. Yeling tidak tahu kapan itu muncul di belakangnya. Ya, ini Nona Yeling. Silakan masuk. Melihat Yeling muncul, petugas wanita tiba-tiba mengubah wajahnya. Seluruh orang itu penuh hormat dan penuh kekaguman di matanya. Kekuatan Yeling tidak meningkat dengan cepat. Hari ini, kekuatan Yeling adalah yang terendah di antara tim kecil Chu Xingyun. Tapi reputasi Yeling adalah yang tertinggi di tim kecil ini. Termasuk Sui Liuxiang, yang lain dalam tim kecil menambah kurang dari 1/10 dari reputasi Yeling. Dapat dikatakan bahwa Yeling adalah model moral dunia ini dan orang bijak yang dikagumi semua orang. Orang bijak yang hebat, itu benar, saat ini, semua orang melihat Yeling, dan mereka tidak berani menyebut nama mereka secara langsung. Bahkan 4 kaisar besar, mereka harus hormat di depannya, dan tidak berani menyinggung mereka. Jika Anda menyinggung Yeling, orang bijak agung, Anda akan ditolak oleh semua orang. Bahkan kaisar, sulit untuk menjadi pengecualian. Dalam 4 tahun terakhir, dengan dukungan Chu Xingyun, Yeling berturut-turut menarik 3 triliun batu roh dari Bai Bing, dan mendirikan 3.000 pusat medis di kota-kota besar manusia.
Apakah Anda perlu menghabiskan 3 triliun batu roh untuk 3.000 ruang medis? Apakah batu roh ini terlalu berharga? Pertama-tama, masing-masing 3.000 ruang medis ini memiliki area yang sangat besar, seperti kota kecil. Ada banyak bangunan di ruang medis, yang dapat menampung puluhan ribu pasien. Kedua, perolehan 3.000 aula medis hanya menelan biaya Yeling kurang dari 1 triliun batu roh. Tempat di mana uang itu benar-benar dihabiskan adalah bahwa Yeling menyediakan perawatan medis gratis untuk orang miskin, dan setiap tahun ia membelanjakannya untuk astronomi. Untungnya, 2 tahun pertama, karena skala aula medis relatif kecil, sehingga bahkan jika Anda ingin menghabiskan uang, tidak ada tempat untuk dihabiskan. Tetapi pada tahun ketiga dan keempat, ketika skala aula medis diperluas menjadi 3.000, batu roh berkembang seperti air mengalir. Dalam 2 tahun terakhir, Yeling tidak hanya menghabiskan keuntungan yang didapatnya, tetapi juga terus mencari dukungan keuangan dari Bai Bing. Ia kehilangan triliunan setiap tahun selama 2 tahun. Meskipun dari awal sampai akhir, Chu Xingyun tidak ikut campur, tetapi Yeling secara pribadi mengoperasikannya, tetapi yang lain tidak memahaminya, tetapi bisakah Yeling tidak jelas? Orang bijak agung sejati bukanlah Yeling, meskipun dia memiliki hati seorang tabib yang baik hati, dia tidak memiliki sumber keuangan untuk mempertahankan kebaikan ini. Jika Chu Xingyun tidak peduli dengan biaya dan sepenuhnya mendukung semua keputusannya, dengan wanita lemahnya, bahkan jika dia besi, berapa banyak paku yang bisa dia pukul? Bukan Yeling, tapi Chu Xingyun, yang benar-benar berbelas kasih dan berbelas kasih kepada penderitaan semua makhluk. Dia adalah orang bijak yang luar biasa. Sayangnya, meskipun Yeling ingin mempublikasikan fakta, dia dengan tegas ditolak oleh Bai Bing. 3 triliun batu roh, uang ini terlalu dibesar-besarkan, ditambah dengan investasi lain, Chu Xingyun tidak bisa menjelaskan sumber dana, dunia ceroboh, dunia abisal bisa terekspos. Oleh karena itu, terlepas dari rasa malu yang sangat, Yeling harus menanggung nama orang bijak agung, membungkuk di atas kota, dan mengambil semua kredit Chu Xingyun ke dalam pelukannya. Milik siapa 3.000 aliansi aula medis ini dimiliki? Masalah seperti itu sebenarnya bukan masalah sama sekali. Ada dana 3 triliun yuan. Rumah sakit semacam itu bisa membeli 10.000 lagi. Siapa yang bisa Anda katakan? Dalam pandangan Yeling, identitasnya tidak berbeda dengan Yu Zai Bai Bing, mereka hanya membantu Brother Chu. Namun, jenis amal dan kasih sayang inilah yang membantu kakak laki-laki Chu, tetapi dihentikan oleh seorang perwira wanita kecil di luar pintu. Bukankah itu sebuah lelucon? Menghadapi Yeling yang marah, petugas wanita itu merasa sedih dan berkata, "Nona Yeling, bukan karena aku tidak ingin dia masuk, tetapi dia tidak memiliki identitas dan tidak memiliki kekuatan. Orang-orang seperti ini tidak dapat benar-benar menghibur. Tidak ada identitas, tidak ada kekuatan." Mendengarkan petugas wanita, Yeling hampir tersenyum. Dengan pandangan gemetar pada perwira perempuan, Yeling berkata, "Apakah kamu berbicara dengan saya tentang identitas dan kekuasaan? Sangat baik. Anda pergi untuk memanggil Sui Liuxiang dan bertanya padanya posisi marsal dan tahta kepala sekolah militer, ya siapa yang memberinya." Menatap Yeling, perwira wanita itu menangis. Anda tahu, dalam beberapa tahun terakhir, Yeling, seorang bijak tetapi banyak orang yang masih hidup, terlalu banyak orang berutang kasih sayang padanya. Setelah merasa jijik oleh Yeling Xian, itu pasti akan ditolak oleh semua orang, bagaimana saya bisa pergi keluar untuk bertemu orang-orang di masa depan? Ketika petugas wanita itu bingung, suara renyah keluar dari pintu gerbang, "Oh, ini saudari Yeling, kenapa kamu tidak masuk dengan cepat?" Mendengar suara yang sangat akrab ini, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya. Bahkan jika dia dirugikan, dia tidak akan keberatan. Dia tidak banyak bertanya, selama dia melihatnya secara pribadi dan memastikan semuanya baik-baik saja, itu sudah cukup. Melihat Sui Liuxiang dengan rajin, Chu Xingyun mengambil langkah maju tanpa sadar, tetapi ketika dia akan berbicara, dia melihat bahwa Sui Liuxiang berjalan di depannya seperti yang tidak konvensional, dan memeluk lengan Yeling dengan penuh kasih sayang. "Pergi jalan-jalan, saudari kita belum melihatmu dalam beberapa hari, tapi hari ini aku harus minum 2 gelas dengan kakakku," kata Yeling dengan intim. Menarik lengannya dengan kuat, tapi kekuatan kecil Yeling, bagaimana bisa dibandingkan dengan memiliki aroma air dalam pertempuran kaisar. Oleh karena itu, meskipun Yeling telah bekerja keras, apalagi menarik lengannya, dia bahkan dapat menggerakkan jari kelingkingnya. Untungnya, Sui Liuxiang tidak menghalangi kemampuannya untuk berbicara. Dia menatap Sui Liuxiang dengan marah. Yeling berkata, "Apakah kamu tidak melihat Brother Chu?" Setelah ditemukan oleh Yeling, Sui Liuxiang akhirnya tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Dia menoleh dengan canggung dan berkata kepada Chu Xingyun, "Oh, kakak Chu datang, maaf, saya tidak melihatnya sekarang." Menghadapi ketidakpedulian Sui Liuxiang, Chu Xingyun sangat menyakitkan, tetapi hadiah ulang tahun ini akhirnya dikirim, selama dia memberikan hadiah, dia bisa pergi. Itu benar, Chu Xingyun hanya memiliki 2 tujuan utama untuk perjalanan ini hari ini. Satu adalah untuk melihatnya, dan yang lainnya adalah untuk memberikan hadiah, tidak lebih.
Setelah menarik nafas panjang, Chu Xingyun meraih tangannya dan mengeluarkan kotak giok dengan tulang jiwa emas berkata, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku menyiapkan satu set tulang jiwa dan aku akan memberimu hadiah ulang tahun. Tulang jiwa. Mencondongkan bibirnya, Sui Liuxiang berkata, saya sudah memiliki tulang jiwa, Anda dapat mengambilnya kembali dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini, set tulang jiwa saya berbeda, nilainya relatif tinggi. Kelas yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak bisa menahan tawa. Dalam tawa yang renyah, Sui Liuxiang berkata, tulang jiwaku sudah menjadi yang terbaik, jadi kebaikanmu adalah hatiku, tapi aku benar-benar tidak membutuhkannya. Tingkat atas. Tiba-tiba memandangi Sui Liuxiang, dan melihat dengan seksama. Tidak ada cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Mungkinkah dikatakan, apakah dia memiliki tulang jiwa berwarna-warni? Tapi itu tidak benar, bahkan tidak ada cahaya emas, apalagi warna-warni, Anda tahu. Cahaya emas hanyalah salah satu dari cahaya warna-warni, bahkan tidak keemasan, yang berwarna-warni. Berpikir dengan hati-hati, Chu Xingyun mengerti bahwa bagi Wu Huang, tulang jiwa atas bukanlah tulang jiwa emas, tetapi tulang jiwa perak. Tulang jiwa emas, yaitu tulang jiwa teratas dari kelas kaisar. Adapun tulang jiwa berwarna-warni, hanya reinkarnasi kaisar langit yang memilikinya. Membuka mulutnya, ketika Chu Xingyun hendak menjelaskan, sebuah suara kecil terdengar di benaknya. Saya tahu bahwa posisi marsal saya dan posisi kepala sekolah akademi militer semuanya diberikan kepada saya, tetapi saya telah mempertaruhkan hidup saya dan membantu Anda membunuh kaisar, jadi saya tidak berutang apa-apa kepada Anda. Apa, kamu? Melihat Sui Liuxiang tertegun, Chu Xingyun seperti disambar petir. Antara suami dan istri, mengapa satu berutang satu? Membuka mulutnya, Chu Xingyun ingin memberitahunya bahwa Ye Ling sedang berbicara sekarang, dan alasan dia mengatakan itu bukan tugasnya. Tuhan dapat bersaksi, bagaimana dia bisa melakukan itu? Melihat Chu Xingyun dengan dingin, Sui Liuxiang tidak berpikir begitu, dan terus diam-diam berkata, saya memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan hari ini, Anda tidak terlalu nyaman untuk tampil, jadi Anda harus datang lagi suatu hari nanti. Mendengarkan kata-kata Sui Liuxiang, hati Chu Xingyun tiba-tiba terasa dingin, dan dinginnya terasa membeku. Dengan inhalasi gemetar, Chu Xingyun mengangguk kesepian, lalu berbalik dan berjalan menuju cahaya redup. Menyaksikan Chu Xingyun berangsur-angsur pergi, Sui Liuxiang akhirnya menghela napas lega. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak bisa memasuki istana utama kota. Penampilannya pasti akan menghancurkan rencananya. Menonton Chu Xingyun pergi, Sui Liuxiang menoleh untuk melihat Ye Ling, tersenyum sedikit dan hendak berbicara, tapi Ye Ling tampak seolah-olah dia hijau dan berkata pertama, tolong biarkan aku pergi. Apa, kamu? Melihat Ye Ling tidak memberi muka terlalu banyak, airnya harum dan wajahnya berwarna biru besi. Jika dia bisa, dia ingin menarik keras dan menyeret Ye Ling ke dalamnya, tapi jelas ini tidak akan berhasil. Dia dapat mengendalikan Ye Ling untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin untuk mengendalikan hidupnya. Setelah Ye Ling benar-benar kesal, hasilnya adalah airnya harum dan tak tertahankan. Dengan putus asa, Sui Liuxiang harus melepaskan lengannya dan berkata, karena Sister Ye Ling memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, maka saya secara alami tidak memiliki cara untuk tetap dipaksa, dan saya tidak akan terlambat untuk berkumpul lagi nanti. Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Ye Ling berkata dengan dingin, banyak hal ketika Anda memilikinya, mungkin tidak terasa begitu berharga, tetapi ketika Anda benar-benar kehilangannya, Anda harus menyesalinya. Menghadapi bujukan Ye Ling, Sui Liuxiang tersenyum dan berkata, masalah emosional, seperti orang-orang yang minum air, tahu dingin dan hangat, saudari Ye Ling, jangan khawatir tentang kita. Dengan senyum sedih, Ye Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, mudah-mudahan, kamu tidak akan menyesali seluruh hidupmu karena keputusan bodoh hari ini, hati-hati. Setelah berbicara, Ye Ling memberi belas kasihan kepada Sui Liuxiang, lalu berbalik dan berjalan pergi ke arah Chu Xingyun. Menonton Chu Xingyun dan Ye Ling pergi satu demi satu, mata Sui Liuxiang sangat tegas. Meremas tinjunya dengan erat, mata Sui Liuxiang bersinar tajam, dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dia lakukan. Meskipun Chu Xingyun adalah pria yang baik, dia bukan wanita yang percaya pada cinta. Apa yang disebut perasaan dan niat dalam pandangan Sui Liuxiang, hanya menipu diri mereka sendiri, dan hanya otoritas tertinggi dan kekuatan luar biasa yang bisa membuktikan kekal. Menonton Chu Xingyun menghilang dalam cahaya redup, permukaan airnya harum. Mungkin, suatu hari di masa depan, dia akan menyesal karena apa yang dia lakukan hari ini, tapi sekarang, dia hanya bisa melakukannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.